رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini alhamdulillah kembali hadir kita di majlis ilmu ini, belajar kitabullah, belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekat kepada dalil, berusaha menjauh dari hawa nafsu dan perkara-perkara bid'ah. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-I'tisam jilid yang kedua halaman 96, walaqad zalla bisababil i'radi 'anid dalil, telah tergelincir disebabkan gelincir sebagian kaum karena berpaling dari dalil, wal i'timadi 'alar rijal, dan bergantung kepada pendapat-pendapat manusia, manusia. Fa kharaju bisababi dzalika an jaddatis sahabati wat tabi'in, akhirnya mereka keluar dari jalan para sahabat dan keluar dari jalan para tabi'in. Wattaba'u ahwa'ahum bighairi ilmin, mereka mengikuti hawa nafsu tanpa ilmu. Fadallu an sawa'is sabil, maka mereka tersesat dari jalan yang lurus. Sekali lagi, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah menjelaskan sebagian orang tergelincir, jatuh karena sebab berpaling dari dalil, bersandar kepada akal dan pemikiran manusia. Akhirnya dengan sebab itu mereka keluar dari jalan sahabat, keluar dari jalan tabi'in, mengikuti hawa nafsu tanpa dalil, akhirnya sesat dari jalan yang lurus. Nah, ini bahayanya para jamaah, jauh dari apa? Dalil. Abu Sayyab, mana dalil itu? Balamu imbe ke dalil no, apa ke dalil tapin agama ini? Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil para jamaah.
Jadi keluar dari dalil, mengikuti pendapat orang, keluarlah kita dari jalan sahabat. Keluarlah dari jalan tabi'in, akhirnya sesat dari jalan yang lurus. Taib. Malam ini kita ambil Al-Juz'ul Ishrun, juz yang ke-20 dari ringkasan Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Akan kita baca insyaallah ta'ala. Masuk kita malam ini hadis nomor 316. Hadis nomor 316. Baik, Iqra alaina, bacakan kita Abu Abdullah, Iqra. Iman Kendita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-Imam Al-Bukhari fi isnadihi anil Miqdam bin Makki Kirbat radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah. Ulangan. Belum pas bacaannya. Hendak ke? Ma'di Karib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman hattun khairan min an ya'kula min amali yadihi. Baik. Alhamdulillah, Nabi atau di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita akan ambil insyaallah taala sebelumnya para jemaah Al-Juz'ul Ishrun, juz yang ke-20 dari ringkasan Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babul at'imah, bab yang berbicara tentang makanan. Bab berbicara tentang apa? Makanan. Makanan ini para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tidak butuh. Lapu tak perlu mangan, yang tua perlu makan, yang muda juga perlu makan. Tidak ada yang tidak memerlukan makanan. Karena makanan ini qawamul badan, dia penunjang kehidupan badan. Nah, oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari menghususkan babul at'imah, bahkan digabung wal ashribah, bab makanan dan minuman. Malam niki para jamaah kita akan berbicara makanan terbaik itu datangnya dari mana. Mbele yang datang makanan yang paling bagus. Ini akan kita pelajari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan anil Miqdam ibn Ma'di Karib, dari sahabat yang mulia Al-Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mikas ya pelupa berselawat. Ma akala ahadun ta'aman qad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada makanan terbaik yang dimakan oleh seseorang khairan min an yakula min amali yadihi. Tidak ada makanan terbaik yang dimakan oleh seorang selain dari hasil kerja tangannya sendiri. Ini makanan paling baik para jamaah, atau sumber begitu, sumber makanan terbaik hasil kerja tangan sendiri. Wa inna nabiyallah Daud, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud, bapaknya Nabi Sulaiman ibn Daud, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi, beliau makan dari hasil tangan sendiri, padahal seorang nabi, di samping itu raja atau khalifah saat itu. Yang namanya raja sugi bau nula begawean, saya begawean rakyatna, tapi dia enggak mau. Raja kerja sendiri, memakan hasil pekerjaannya sendiri. Subhanallah. Kalau istilah kita nemuan B berumah-umah tuh hasil umana mesa, hasil keringatnya sendiri yang dikerjakan oleh tangannya sendiri, ini sumber makanan terbaik. Ini yang terbaik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma'akal ahadun ta'aman qad, tidaklah seseorang memakan makanan terbaik sebaik dari apa yang dimakan dari hasil tangan sendiri. Makanan terbaik seseorang adalah hasil tangan sendiri. Kenapa? Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, padahal seorang nabi, seorang khalifah, beliau maunya makan dari keringat hasil tangan sendiri. Baik, ma'asyiral hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis niki adalah wasiat, berita sekaligus wasiat. Wasiat, hendaklah seseorang memperhatikan dirinya. Perhatikan diri sendiri. Apa cara memperhatikan diri sendiri? Berusahalah untuk mencari nafkah. Berusaha mencari nafkah untuk makanan seharinya atau makanan sehari-harinya. Dia bisa dimakan sendiri, dimakan oleh istrinya, dimakan oleh anak-anaknya. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerja. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, kalau salah ketika berbicara tentang bagaimana kemuliaan para petani. Bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata Imam Nawawi menguatkan ya, sumber makanan terbaik adalah bertani. Ini sumber makanan terbaik, bertani. Kenapa? Karena tangan sendiri. Di samping itu para hadirin, banyak yang bisa makan. Burung makan, ulat makan, balang makan, gayas makan, manusia gise makan. Jadi petani inilah, bertani itu. Maka sebabnya para jamaah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, andai kata kiamat tiba, di tangan seorang di antara kalian ada benih, tanamlah benih itu sebelum kiamat itu tiba.
Semakin banyak buahnya, semakin banyak pahala orang yang menanamnya. No. Ya penanam beton. Rui, paping dong pasangin pe julun baleno. Tanam apa? Jebat ke? Tanam durian, tanam nangka. Tanam yang berbuah, yang paling banyak buahnya. Buka lengakannya, sedekah. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkesimpulan bahwasanya pekerjaan terbaik itu mendapatkan rizki bertani. Sebagian mengatakan berdagang. Sebagian mengatakan punya keterampilan tangan. Yang ngelas. Yang bisa buat anyaman. Tahu nukangin, jadi tukang. Tapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala merajihkan, menguatkan yang terbaik itu bertani. Kenapa? Karena tadi meskipun dia tidak niat sedekah, sudah dihitung sedekah. Man zara'a zar'an aw gharasa gharsan, siapa menanam pohon yang lembek maupun pohon yang keras, fa akala minhu, lalu dimakan oleh bahimatun, hewan ternak, au tayrun, atau burung, riwayat yang lain, au sariqun, dimakan oleh pencuri, maka apa? Kanat lahu bihi sadaqah, semuanya jadi sedekah. Apalagi pesediah nyedekahin dia. No. Nenek ya niat bersedekah mikas. Lagung besang nale sedam nenek. Besang nale keluang nenek, besang na le aparana godek ke bapak lain ke beselana aja. Itu semuanya meskipun tidak diniatkan sedekah, jadi gin niatannya sedekah malik, apalagi diniatkan sedekah. Dan di sini dikatakan makanan terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah hasil tangan sendiri. Dan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, beliau pun makan dari hasil tangan sendiri. Baik, ma'asyiral hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hadis ini mengandung banyak ahkam, banyak pelajaran, banyak faedah. Tapi kita akan cukup ambil 5 dulu faedahnya dari hadis ini para jamaah. Pertama, fadlul kasbi min amalil yad, keutamaan mencari nafkah dengan tangan sendiri, bukan sekedar main perintah. Keutamaan mencari nafkah min amalil yad, dari karya sendiri, hasil tangan sendiri. Wa huwa an ya'mala ar-rajulu 'amalan ya'kulu minhu wa yaksib, yaitu seorang bekerja, dari pekerjaannya itu dia menghasilkan dan dia makan. La an yatluba, tidak minta-minta. Au ya'ish, atau hidup alatan ala ghairihi, menjadi tanggungan orang lain. Tidak, kerja bisa mendapatkan nafkah, bisa untuk memberikan dirinya makan, tidak minta-minta atau menjadi beban orang lain. Hadis ini yang menjelaskan keutamaannya. Jadi sumber makanan terbaik hasil keringat sendiri. Kalau bahasa sekarangnya hasil apa? Hasil keringat sendiri. Niki makanan terbaik. Beda dengan apa? Beda dengan hadiah,
Beda dengan sedekah. Yang terbaik itu kalau kita yang kerja dapat, ini terbaik. Hadiah boleh, sedekah juga boleh, tapi jangan nunggu hadiah, jangan pula nunggu sedekah. Au an yastakfir mimma fi aidin nas duna wajhi haq. Apalagi menjadikan minta-minta itu sebagai sumber penghasilan. Ya. Takasulan wa tasahulan. Karena malas untuk mencari nafkah, malas untuk bekerja. Akhirnya paling gampang apa? Paling gampang minta. Tidak. Maka Nabi SAW menyebutkan, man sa'ala amwalan nasi takathuran ja'a yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Siapa yang minta-minta dengan tujuan memperkaya dirinya, artinya apa? Hanya itu jalannya mencari kehidupan. Kalau di kota-kota niki menjadi profesi ngamen. Kalau di Arab namanya tasawul, minta. Nabi mengatakan, siapa yang minta-minta dengan tujuan memperkaya diri, menjadikannya usaha, hari kiamat dia akan datang, tidak ada di mukanya secuil daging pun. Jadi mukanya lawan penjelo kiamat marah angkun tengkorak. Awaknya bagus, badannya bagus, tapi mukanya tengkorak leka. Nah, ini dia para jemaah. Maka oleh karena itu, memang sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, rezeki yang halal itu, hasil keringat itu kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Padahal baru jam tebegawean, tetapi yang kita hasilkan jumlahnya sedikit. Tapi ingat para jamaah, urusan nafkah ini bukan urusan banyak, tetapi urusan barokah. Apa dikatakan oleh sebagian orang bijak, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Bahjatul Majalis halaman 125, al-halalu yaqturu qatran. Rizki yang halal itu menetes, wal haramu yasilu sailan, sementara yang haram itu kebanjiran. Jadi kalau yang haram niki para jamaah, nah itu sebabnya ndak ada yang korupsi 1 juta 2 juta. Berapa korupsinya? Triliunan, bukan miliaran lagi, triliunan. Emang itu sudah tabiatnya rezeki haram itu. Jadi kalau rezeki haram itu apa? Berlimpah anumpas marangkun blaburno. Tapi yang halal marangkun nau. Aula kelam ikas berun sabol tondakno. Maka dalam hal ini juga disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab yang sama halaman 133, apa kata beliau? Idza lam yurzaqul insan bi baldatin falyatahawwal ila ukhra. Apabila seseorang tidak diberikan rezeki di suatu negeri, pindah ke negeri yang lain. Epe silalo pin Malaysia Timur ya narak pe pindah Malaysia Barat. Ya narak pin Barat pe pindah loh Timur. Ya narak pin Timur pe pindah loh Kalimantan. Ya pe lulus jual bakso pe pindah jual pentol. Bayak keno doang potelang pe wah. Modal bue gin nuntung gin datang. Maka juga disebutkan dalam hal ini oleh Ibnul Qasim, Imam Malik berkata, balaghani anna Umar bin al-Khattab qal,
sampai kepadaku bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Man kana lahu rizqun fi syai'in falyalzamhu." Barang siapa yang Allah berikan dia rezeki pada suatu pekerjaan, maka tetaplah untuk melaksanakan pekerjaan itu. Jangan pindah-pindah. Wah. Kalau rezekinya tidak di sini, jangan diam, pindah. Kalau rezekinya sudah terbuka dalam satu masalah, dalam satu pekerjaan, jangan cari yang lain. Boleran ita nuka marah bahasa kami bawa. Nene ya, nono ya, ahla puna ya. Ini kaidah dalam mencari rezeki nih para jamaah. Jadi kalau tidak ada di satu negeri, pindah ke negeri yang lain. Kalau tidak cocok di satu pekerjaan, pindah cari pekerjaan yang lain. Kalau sudah cocok di satu pekerjaan, jangan cari yang lain. Ini cara untuk mencari rezeki nih para jamaah. Nenen coba payuna winara payu. Ini dia prinsip-prinsip dasar kita dalam mencari rizki. Taib. Faedah yang kedua, da'watun ila ittikhadil muslim al-hiraf wal a'mal an-nafi'ata lahu wa li ghairihi. Hadis ini menganjurkan kita hendaklah seseorang memiliki keterampilan. Jadi seorang muslim harus punya keterampilan atau harus memiliki skill dalam bekerja, ada kemampuan dalam bekerja. Dan seorang muslim memiliki pekerjaan yang menghasilkan, pekerjaan yang bermanfaat. Jangan itu tidak, ini tidak. Ini poin yang sangat bagus niki para jamaah. Orang Islam harus punya keterampilan, atau orang Islam ini harus memiliki skill, punya ilmu dasar tentang suatu pekerjaan. Di samping itu dia punya pekerjaan yang bermanfaat. Mana contohnya? Nenek cekat berenggala, punya skill, punya kemampuan. Nah berenggala wah. Satu cekat ya tayak nyiur. Menajari tukang tayak bagus. Asai ya cekat dia bertani. Lagu spesialis terong Aceh. Ngetekunin terong Aceh. Ya cekat dia nalat sebia, ngetekunin sebia. Harus punya keterampilan. Jadi ya nenek ya aku tahu. Nenek ya aku tahu. Imbe tahu na keperno. Jangan. Enggak boleh orang muslim seperti itu. Harus ada keterampilannya. Maka pantas dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menghendaki dunia, hendaklah punya ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Yang ingin akhirat harus punya ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Yang ingin dunia akhirat juga mesti punya ilmu. Dan bahkan Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbu minal 'abd idza 'amila 'amalan an yutqinah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah itu senang melihat hambanya kalau mengerjakan sesuatu dia mahir, pintar mengerjakan hal tersebut. Misalkan bertani, tetu melajarinya tanino para jamaah. Ndak ngetu angkun batur ngetu 5 kintal rabona 5 kintal pe. Maka itu sebabnya pemerintah ini masya Allah ya, mereka ini luar biasa, disiapkan PPL yang ngajar kita bertani, pelajari ilmu tani para jemaah, bagus.
Yang dia ini sekarang menjadi peladen bangunan, belajarlah menjadi tukang. Yang sekarang dia jadi kernet, belajarlah menjadi sopir. Nah, orang Islam itu harus maju. Ya, tidak boleh dia malas. Maka oleh karena itu disebutkan oleh para ulama kita, thalathatun la hilata alaihinna. 3 perkara ya narak tadah itu ini. Kalau sudah 3 perkara ini sudah tidak ada jalan. Mana dia? Fakrun yadkhuluhu kasalun. Sudah fakir malas. Dere bah nak tadah nenek Jawa. 2 ya, kibarun yadkhuluhu maradun. Usia tua sakit. No, angka ngetung kan dokter kumbena sakit loka. Apa kena nino angkat tangan dokter wah. Kumbena kena sakit loka. Sakit tuh udah nggak ada tadah nih. Yang ketiga, adawatun yadkhuluhu hasadun. Permusuhan dimasuki oleh hasad. Kalau permusuhan dimasuki oleh hasad, ini tidak ada ujungnya. Itu besia, kemudian ada rasa hasad, ini tidak ada jalan keluarnya kalau sudah seperti ini. Baik. Yang ketiga, khussa Daud bidzikri. Nabi SAW mengkhususkan penyebutan Nabi Daud, yakni sebut nabi-nabi lain para jemaah. Kenapa kok Nabi Daud disebut? Sesungguhnya Nabi Daud itu makanannya dari hasil keringat sendiri. Lianna iktisarahu fi aklihi ala ma ya'maluhu biyadihi lam yakun minal hajah. Karena beliau mencukupkan diri untuk makan hanya dari hasil keringat sendiri. Bukan karena beliau memerlukan hasil keringatnya, tidak. Kalau kita menjelaskan, bukan karena ya diri. Nah, ketika kenapa dihususkan Nabi Daud? Ya, karena Nabi Daud itu hanya memakan dari hasil keringat sendiri, padahal dia itu orang kaya. Bagaimana? Li'annahu khalifatullah fil ar. Beliau khalifah. Berarti apa? Raja. Wa innama batagha al-akla min turuqil afdal. Beliau memilih sumber makanan yang paling afdal. Sebagaimana yang disebutkan tadi para jamaah, namanya raja, bau kena kejap-kejap balik. Nengolo-ngolo pin istanano ni ulah begawean mangan kia. Dia makan, rakyatnya pun bisa makan. Tapi beliau tidak kerja. Bagaimana kalau Nabi kita? Nabi kita rizkinya cukup. Nabi kita rizkinya cukup. Maka tidak disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Nabi Daud ini rizkinya melimpah ruah, namun yang dipilih menjadi makanan untuk dirinya dan istrinya apa? Dia sendiri yang bekerja. Apa pekerjaannya? Wa alanna lahul hadid. Bau ya minyak besi si tegel ini lemas mara angkun tepung. Kah para jamaah, ini keistimewaannya Nabi Daud. Jadi dia bisa membuat panci-panci yang besar itu, dipegang besi itu, tinggal dibentuk seperti adonan tepung itu. Ya naula agin gete api apa? Jawab
Amr. Nah, itu sebabnya kenapa disebut oleh Rasulullah SAW, Nabi Daud itu kaya, tapi meskipun kaya, karena dia menjadi khalifah, sebagaimana disebut oleh Allah, dia hanya makan dari keringatnya sendiri. Makan hanya dari keringatnya sendiri. Masya Allah. Faedah yang keempat, at-takassubu la yaqdahu fit tawakkul. Mencari nafkah dan mencari rizki tidak mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal huwa minat tawakkul. Bahkan mencari nafkah itu bentuk tawakal. Kalau yang duduk-duduk di rumah tidak mencari nafkah, ini namanya talwakal. Tawakul. Apa? Tawakul. Marabasan hitam yang istilah ke talwa ya nara akal nawah. Jadi ingat, mencari nafkah tidak mengurangi tawakal. Justru mencari nafkah ini bentuk tawakal. Berdasarkan hadis dibawakan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Andai kata kalian bertawakal, berserah diri, bertumpu sepenuhnya kepada Allah, la razaqakum, kalian akan diberikan rizki kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberikan burung rizki. Jadi lamun tetu tawakal, menyandarkan hati kita sepenuhnya kepada Allah, urusan kita hanya kepada Allah, Allah kasih kita makan seperti burung. Kumbe angkun kedit nono kedap yapin kesebuna berantep-antep berdoa, ya Allah, na turun gama emas dengan gunung nenek urakang ya, ndak taghdu khimasa, paginya keluar dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitana, pulangnya sore dalam keadaan perut kenyang. Diam apa bekerja? Bekerja, bau paden batur. Tapi ingat, itu bagi kita menjadi apa? Sedekah. Abalamun ketu itu lak muro ya kah? Bekan ketu ya. Karena kita ini masuknya bab tawakal. Maka oleh karena itu para jemaah, subhanallah, burung itu pagi-pagi buta sudah berangkat dia ke sawah. Ketua apa ya? BP muro ya. Kejuluan doang EP kan ya. Iya dong bejulu baru itu datang. Maka apakah itu sudah rizkinya yang disebut dalam hadis. Tapi bukan berarti ya terganggu muroya. Ya. Usir dia, karena ini bentuk dari tawakal kita juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat ya, rizki bukan datang dengan sendirinya, tetapi mesti dicari. Apa kata Ibnu Umar atau Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan kepada putranya waktu dia tidur atau duduk-duduk di masjid. Apa katanya? Ukhruj, keluar. Fa innas sama' la tumtiru dhahaban. Langit. Para ulama kita, apa kata mereka? Ar-rizqu rizqan. Rizki itu ada dua macam. Ini ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, farizqun tatlubuhu. Ada rizki engkau yang perlu mencari dia. Ulah ita metaya. Bahkan sampai liwat laut. Warizqun yatlubuka. Ada pula rizki dia yang mencarimu. Fa illam ta'tihi ataka. Kalau engkau tidak menjemputnya, dia yang datang menjemputmu. Mana contohnya? Ule sholat ya, tahu-tahu batur neruk tuk EPT kamadi tengkura undangan akekah. No, yarane rizki metaita.
Ayah besar aku ini atau kat nenggetoja anu kah. Ini namanya rezeki yang mencari. Tapi ingat ada juga rezeki kita perlu cari. Benengkala kemudian Arab mengundang kita Bapak. Ini dibawakan dalam kitab Al-Aqdul Farid jilid yang ketiga halaman 169. Jadi para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, rezeki itu ada berapa macam? Dua. Satu, kita yang perlu mencari dia. Yang kedua, dia yang akan mencari kita. Dan ini juga kasus yang lain. Ya, banyak contoh. Misalkan bedang kita tanah, melihat batur minta tanah ta. Aduh ya aku jualnya do kae kadang ngasih pembeng baku. Nah yarana rizqun wa yatlubuka. Ini namanya rezeki yang mencari kita. Atau apa juga banyak hal lain. Contoh di kita memancing para jamaah, yang kita cari adalah ikan, tahu-tahu tuna muantah. Ini namanya rizqun huwa yatlubuka. Rizki dia yang mencari kita dan yang lainnya. Faedah yang kelima, al-ihtirafu lil amal la yushghilu 'anid da'wah wa la yulhi an talabil ilm. Bekerja untuk mencari nafkah tidak boleh menyibukkan kita dari dakwah, menyibukkan kita dari ilmu. Wala yulhi an talabil ilm, tidak boleh melalaikan kita dari majelis ilmu. Kenapa? Karena yang namanya ibadah ini, terutama menuntut ilmu, ini menjadi sebab Allah membukakan kita rizki para jamaah. Tinggal EP ngatur lepe nengkane. Teka tengah ngaji kan. Jelohat ini lah. Angka nih narak pegawaian ini. Piatur lepe. Ya, bahkan hebatnya ya maghrib isya ini pihak pengaji. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala? Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Biarlah siang itu untuk kita, malam itu untuk Allah. Sebenarnya banyak waktu kita tinggal kita. Maka dibawakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika mereka menafsirkan rijalul la tulhihim tijarah. Laki-laki la tulhihim tijarah, tidak dilagaikan oleh perniagaan. Apa kata Ibnu Umar? Para sahabat yabi'una wa yashtaruna fis suq, mereka jual beli di pasar. Fa idza hana waqtus shalah, apabila tiba waktu salat, sallau jama'atan fil masjid, mereka tetap berjamaah di masjid. Subhanallah. Jadi mereka ini para jamaah pinter-pinter ngatur diri. Ya. Maka Salim dari Ibnu Umar mengatakan annahu kana fis suq, beliau di pasar, fa uqimatis shalah, maka azan dikumandangkan, fa aghlaqu hawanitahum, ditutup toko-toko mereka, wa dakhalul masjid, mereka masuk masjid. Faqala Ibnu Umar mengatakan fihim nazalat rijalul la tulhihim tijarah, pada mereka lah turun ayat orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Masya Allah. Hadis yang lain dibawakan oleh Ibnu Abdul Bar. Ada dua sahabat bersaudara, satunya bekerja, satunya menuntut ilmu di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baitaya na baule tenggetir wana alur ka biak becing nukah anak jarin takah na mondok jamaah. Ini sahabat para jamaah bersaudara, satu kerja, satu menuntut. Datanglah yang bekerja melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini saudaraku tidak pernah membantu aku untuk bekerja. Nabi mengatakan apa?
la'allaka turzaqu bihi. Mudah-mudahan Allah memberimu rizki dengan sebab saudaramu yang menuntut ilmu. Nah, tinggal kita para jamaah. Kita kareng atur leta. Atur diri kita. Insya Allah Allah mudahkan. Cuma apa? Ya wah nyoba iya. Ya apa wah nekunin nia. Tekuni dia para jamaah. Karena jelas janji Nabi SAW. Allah berfirman, ya ibadi tafarraq li ibadati amla qalbaka ghinan. Hai hambaku, luangkan waktu, ya, waktumu untuk beribadah kepadaku, aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Jadi tinggal kita yang mengatur apa? Waktu kita. Atur waktu para jamaah. Atur waktu. Kalau kita ala ilallah repot ita ini ya nara ya terrepot pendunia ni lamun tuah mati baru tejara repot. Kalau kita mau tunggu waktu kita senggang tidak bakalan ada. Tapi kita yang mengatur hidup ini atau waktu ini. Sebagaimana katanya orang Arab, al-waktu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang, kalau bukan engkau yang mematahkan dia, dia yang akan mematahkanmu. Artinya apa? Kalau bukan kita yang mengatur dia, maka dia yang akan mengatur kita. Jadi poin terakhir para jamaah, bekerja tidak boleh menyibukkan kita dari ibadah. Bekerja tidak boleh menyibukkan kita dari menuntut ilmu. Tinggal apa? Mengatur waktu. Berapa jam kita kerja setiap hari? Rata-rata 8 jam. Yang mau tanya, berapa jam orang menuntut ilmu setiap hari? 1 jam. Mana yang menang? Masih menang dunia. Sudah pasti dapat rezeki kalau kerja? Belum tentu. Mana buktinya? Kan kita bertani para jamaah deh. Luwek modal petani zaman nengka, zaman mangke luwek deh. Hasilnya bagaimana? Belum tentu. Tapi kalau kita menuntut ilmu dengan ikhlas, pasti dapat pahala? Pasti. Pasti. Bukan kita melarang orang untuk meninggalkan dunia sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, al-arifu la ya'murun nasa bitarkid dunya fa innahum la yaqdiruna alaih. Orang yang alim itu tidak memerintahkan orang meninggalkan dunia. Sebab apa? Enggak ada yang mampu meninggalkan dunia. Wa innama ya'muruhum bitarkidz dzunub. Tetapi perintahlah orang meninggalkan dosa. Jangan perintahkan meninggalkan dunia. Saya kira demikian para jamaah, ini yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita asan dulu baru kita bertanya jawab. Fadhalu.
أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa ba'ath maqaman mahmudan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan kalau ada pertanyaan. Kah, EP julu limudin ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Nggih. Baik, kita menanam sesuatu, ya, tiba-tiba setelah kita meninggal rebangna jerake betul tuk wah. Maka itu sebabnya hadis yang kita bawakan, inna mimma yalhaqul mayyit ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi, di antara yang akan terus mengalir kepada seorang meninggal dunia dalam kuburnya, salah satunya au nakhlan gharasahu, atau dia menanam pohon kurma. Nah, termasuk pohon-pohonan apa saja. Belagu erbang aja nak tadah neneknya. Allah taala ala wa alam. Baik, Pehan. Kasih mic-nya di belakang. Baik. Bagaimana kalau mempekerjakan orang dalam usaha?
apakah tidak termasuk juga dalam hal seperti ini kita katakan secara jauhnya pasti termasuklah. Pasti. Kenapa? Bagaimana dia kerja kalau kita tidak memberikannya instruksi? Ya Allah Ta'ala wa alam. Taib. Tapi kalau dilihat mana lebih dekat, Baita Jamak turun, itu lebih dekat. Tapi sekarang nggak mungkin orang bekerja kalau tidak punya instruksi dari kita. Maka secara tidak langsung kita juga bekerja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nah, Guru Rafi'i. Ustaz, ini di luar tema ya. Terkait binatang. Jadi rata-rata kebanyakan kita pernah misalnya. Tetapi sebelumnya kita tidak tahu hukumnya. Apakah dengan taubat yang tidak melakukan itu bisa menyelesaikan masalah? Baik. Man taba taballahu alaih. Siapa yang bertaubat, Allah pasti terima taubatnya. Cuma masalahnya sekarang ini hak orang. Hak orang itu tidak akan selesai kecuali setelah diqisas. Ini masalahnya Guru. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mikas. Ada ke Bang Nutini, Bang Robi. Ada ida? Oh siap. Mikas dulu. Ngesang sampi. La ilaha illallah. Baca salat 10 kali bau kebuka lawang surga nu kali bau apalagi 10. Cuma salawatnya benar atau tidak? Kemudian apakah sekedar salawat saja salat ya? Karena itu masalahnya. Jadi Islam itu komplit. Bukan hanya berbicara tentang satu amalan. Sekarang salawat, ikhlaskah kita kepada Allah? Kita yang bersalawat apakah bertauhid atau syirik? Ini semuanya masuk bagiannya, Mi. Jelas, Mami? Alhamdulillah. Bang, ayolah dua ungkap. Pahala kenen. Bau ke minta-minta pinanakta. Masalah minta no bau, cuma kurang bagus. Pin Allah Ta'ala doang udah bagus. Palamu minta nu bahasa Indonesia, laku nu bahasa IT. Nenggula batur mami ini. Allah Ta'ala ala wa alam. Bang Romi. Bang idanu nak mekenuka. Kakak. Nah, masalah tangan sendiri gimana? Ayo tangan sendiri dong. Hasil tangan sendiri kan. Ayo keringat keringat sendiri. Hmm. Maka kemarin ini mau kepantingan ngaji tangan sendiri bisa. Hukum. Apa duka? Oh, Bang Romi. Lah, jadi memaling ngadu tangan sendiri nuka. Ayah ipe suruh lamun maling haram doang. Ingat kita berbicara yang halal, bukan yang haram. Salah dong Romi nenek. Jelaskan ini aja. Cuma kita berbicara rizki yang mendapatkan mengerjakan pekerjaan yang halal. Ingat ya, kehalalan barang itu ditinjau dari dua. Satu, zatnya barang itu halal, bukan barang haram, khamar, daging babi, mohon maaf, atau yang lainnya. Ini meskipun jual beli haram, kenapa? Zatnya yang haram. Yang kedua, barangnya halal tetapi cara mendapatkannya tidak baik, merampok, merampas, mencuri. Nah, ini tetap jadi haram, bukan karena barangnya tetapi cara mendapatkannya. Jelas Bang Romi? Bau mesti.
Apa? Kristen di Ustaz. La ilaha illallah. Tahu yang ngaji Quran, tahu yang ucap la ilaha illallah, bunda yang tidak ada dalam Islam. Bebek ketuaan ya. Dia tahu yang ucap la ilaha illallah, bunda yang tidak ada dalam Islam. Bebek ketuaan ya. Contohnya kita punya orang Dayak bukan sana, Ustaz. Ya, yang baik. Pertama Peromi. Urusan orang menerima agama itu hidayah dari Allah. Bukan masalah dia bisa mengucapkan, tapi masukkah ke dalam hatinya atau tidak. Maka itu sebabnya apa kata orang Badui sebagaimana suratul Hujurat, qalatil a'rabu amanna. Orang Badui berkata, kami sudah beriman. Allah menjawab, qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman kalian belum masuk ke dalam hati. Jelas? Jelas Bang Romi? Jadi ini kembali kepada hidayah. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Dahlin Abu Harmain. Ya. Nah, masalah berusaha di pasar. Jalkul kah? Macam-macam berusaha. Jadi berusaha ya. Baik itu lebih kanan. La ilaha illallah. Kaya. Jadi balik kita bakal beda. Nah, jadi mikir lagi kita. Jadi lalu kita besan dengan kita sebuli. Nah, waktu mau beli Cino, gue harus gitu Ustaz. Masya Allah. Waktu udah, Buat Malik ya? saya tangkap dengan ini kepeng. La ilaha illallah. Saya teman lagi. Nah, kemudian mau berangkat ke Bali lagi. Saya jaga ya lalu saya ke Bali wahana lalu sono. Ye, kayak udah lalu. Sono pacaran. Jadi sini lagi kalau itu boleh Bali. Terus aku berangkat Bali. Sampai sono terus aku salah melari. Ada cilaka nih jana. Tapi waktu melari kira-kira mau setahun udah setelah ini. Jadi tidak salah itu. Jadi ini minta Nungkulang. Jelas bohong lah. Dosa besar. Dan ada pada diri kita tanda nifak, tapi belum sampai ke derajat munafik. La ilaha illallah. Ingat Abu Harmain, enggak ada kewajibannya istri itu kerja. Biarkan dia di rumah, suami yang keliling cari nafkah. Maka itu sebabnya Nabi SAW menyebutkan, ya, Nabi mengingatkan di dalam hadisnya, sebagaimana dalam hadis yang tadi, bahwasanya makanan terbaik seseorang itu adalah hasil kerja sendiri. Dan itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, kenapa laki-laki dilebihkan di atas perempuan? Karena mereka yang memberikan istrinya belanja. Wallahu taala ala wa alam. Ya, ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bertanya di luar tema boleh ya? Boleh. Beraktivitas apa-apa, main apa segala macam bersalam-salam. Kalau ada orang yang menyalami kita, gimana kalau kita jawab, Ustaz? Baik. Itu gimana hukumnya itu, Ustaz? Baik. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Jazakallah. Waalaikumsalam. Bagaimana khatib sudah menimbar? Kalau sekedar naik belum berkhutbah, boleh kita masih berbicara. Tapi kalau dia sudah berbicara, haram kita berbicara. Bagaimana orang-orang nyalami kita? Ya,
kita cukup jawab dengan sir atau kita diam. Allah taala ala wa alam. Ustaz, wajibkah menjawab salam berita duka grup WA sementara di hati kita sudah menjawab? Enggak ada jawab salam pakai hati. Jawab salam tuh pakai lisan. Menjawab salam dalam tulisan dua bentuk. Tulisan boleh, dengan lisan pun boleh. Misalkan assalamualaikum di WA-nya, langsung kita jawab, dalam kita sendiri menjawab waalaikumsalam warahmatullah, cukup. Wallahu taala ala wa alam. Di kampung kami ada orang jual beli uang rusak. Contoh 100 rusak dibeli dengan 50. Apakah termasuk riba yang seperti ini? Ini boleh. Kenapa? Karena uang rusak tidak berfungsi. Ya, kalau sudah tidak berfungsi, boleh untuk diperjualbelikan, tidak mesti sama. Kalau sama, apa guna kita? Wallahu taala ala wa alam. Hukum orang cacat yang tidak mampu kerja meminta-minta. Kalau sekedar untuk kehidupannya, insya Allah tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi pertanyaan, Abu. Kak. Doa apa? Walil muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat. Nah, apakah mungkin pada doa ini karena doa ini mustajab ke permanen? Islam ini doa Islam KTP. Oh, iya, bingung ini si Abu ini. Baik. Doa Rabbi ghafirli wali walidayya wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mbe ketimpakna semua muslim semua muslimah dapat. Baik kena ya Islam KTP biar nemuan. KTP ada orang Islam. Soalnya doanya permanen kata mustajab kan. Jadi yang betul Islam dapat, yang betul beriman dapat. Jelas Abu? Jelas. Lanjut. Nah, seorang dengan beriman dan itu, kalau dia orang kafir dia sangat kaya nanti. Ndek kuah nanti. Wah. Nih wan, ya Noah nene. Ya Noah nene. Aseda mental batur lepu. No, An-Nisa 100 nukan ini. Bekaka. Nah, Nabi. Ayo, ya anu mati anu namek na. Bemek lain no. Nabi dibunuh tanpa alasan. Wah, ini masih dah. Gue ini wah begaur roh. Baterai roh anak tuan. Bedian bang bat ini. Ayat tuh kah? Al-Kautsar aja luangkan. Al-Kautsar. Maya na pelong ato ja eh. Yo ya harta doang ini. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ini lampu peluang. Ya nenting giang no.
Ayo. Masya Allah. Mama. Nah, pila tinggal lalu. Apa maksud ayat? Baulah jam tenyarah dan ini jam. Ya, tapi intinya apa di sini? Di antara bentuk orang-orang mendustakan agama, satu, tidak memperhatikan anak yatim, tidak memberikan fakir miskin makan. Kemudian apa? Mereka menyia-nyiakan dan melalaikan ibadah sholat. Di samping itu mereka pelit, ya, dan mereka juga ria. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang mendustakan agama. Jelas, Abu? Madimar. Kah Madi. Masalah dari dua kali tinggalannya berjamaah dengan kita. Bengaja. Bersalah itu. Jadi Nabi ya noh zaman ninggalang berjamaah kumbene kita jadi umat jadi orang penting enang ya duka. Salah kita nggak ada bersalah gati. Untung ya hidupin zaman Nabi. Lamun tintung pin zaman Nabi bebuik nyala balen toh. Kenapa? Karena Nabi ingin membakar rumah orang yang tidak mau mendatangi sholat jamaah. Tapi ada perempuan, ada anak kecil, itu sebabnya Nabi tidak jadi membakarnya. Jelas Madi? Pak Mukhtar. Sayat kena Ya, setelah itu panggil orang balik. Terus dibawakan baterai apakah dia boleh diterima? Enggak boleh. Wallahu taala ala wa ala. Mantap. Barakallahu fiik. Ustaz, orang-orang dulu itu Ustaz, kalau kita katakan dia belok, dia pintar sekali Ustaz. Mana kita bilang begitu? Karena hasil tanaman itu ditaruh tuh di lumbung atau di langit itu alam itu begitu. Jadi sebagian dikasih orang begitu Ustaz. Yang tanyakan itu sedekah apa namanya begitu Ustaz? Ini bersedekah pade seorang. Iya sedekah pade. Bapak ke? Inje pade sedekah ngali batur bapak ke? Tapi kalau ditanya apakah itu zakat, tergantung nisabnya. Jelas Pak Guru? Wallahu taala ala wa alam. Demikian apa bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini para jamaah. Ya, jemaah lain sambung di markas insyaallah taala malam Selasa variasi sunnah insyaallah. Mohon dimaafkan kalau ada kalimat yang kurang pas. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.